Selamat malam semuanya, Bu Yanti, Pak Fahmi. Selamat malam. Malam. Gimana kabarnya nih, teman-teman? Sehat. Baik. Ya, Bu Clara, Pak Fahmi. Senang kita bisa kembali hadir malam hari ini di ID Edu Talk. Seperti biasa kita Kamis malam berbincang tentang pendidikan dan hal-hal lain yang terkait di dalamnya. Dan kita bertiga malam hari ini karena Pak Pinondang Simanjuntak sedang ada kegiatan yang maha penting ya, sebuah muktamar katanya. Baik, kita akan berbicara banyak tentang apa sebetulnya yang perlu untuk kita sampaikan ke Bapak Ibu guru, ayah bunda terkait dengan kegiatan anak di masa liburan. Ini kan sudah selesai ujian tengah semester dan kita akan menghadapi tahun baru. Biasanya memang diisi dengan liburan keluar kota. Tapi di tengah pandemi COVID-19 ini rasanya perlu ada hal yang perlu kita sharing. Sebetulnya kegiatan-kegiatan penting apa atau hal lain yang sekiranya penting untuk kita perhatikan bersama supaya anak, orang tua, semuanya bisa sehat, bisa menjadi generasi yang tetap belajar terbebas dari COVID-19. Saya ingin ke Pak Guru dulu, betul ya, Pak Fahmi ya, bahwa liburan sudah tiba. Tapi Ya, kalau betul. guru sendiri ikut liburan nggak, Pak Fahmi? Ya, sejak awal pandemi itu nggak terasa liburnya ya, karena kita liburnya panjang betul. Panjang. Panjang Setengah betul. tahun ya? 10 bulan. Oh iya 10 betul. bulan. Iya. Betul. Apakah libur atau guru tetap masuk? Dasarnya sih masuk gitu. Cuma kita kan tidak ada WFO ya, adanya WFH. Kecuali kepala sekolah. Kalau kepala sekolah dan tata usaha biasanya mereka masuk karena sekolah khawatir ada kunjungan dan sebagainya. Jadi kita di rumah guru itu ya memang di rumah, nggak kemana-mana, dari Baik. rumah belajar dan ngajarnya. Artinya liburannya ya sudah sepanjang hari sebetulnya ya. Iya betul. Tapi pertanyaannya Aneh juga ya kemudian, sebenarnya. iya, pertanyaannya kemudian yang menarik adalah fakta misalnya di beberapa daerah di Jawa Tengah itu terjadi kasus COVID-19 yang di dalamnya adalah guru. Mereka banyak berkegiatan di luar rumah. Nih, apa yang menjadi sorotan Pak Fahmi untuk hal tersebut? Silakan. Ya, sebenarnya ini memprihatinkan ya, karena seharusnya guru tuh ya sama dengan muridnya harus berada di rumah sesuai dengan instruksi dari pemerintah. Tapi sayangnya di Jakarta saja itu ada beberapa kepala Sudin, suku dinas pendidikan, yang terkena COVID-19. Bahkan di antara mereka meninggal dunia di Jakarta. Iya. Di bawahnya ada kasat, ada juga pengawas. Yang mereka semua juga banyak yang terkena COVID-19 dan di antara mereka juga sudah ada yang wafat. Saya prihatin karena harusnya mah kita berada di rumah, gitu. Kemudian belajar mengajar dari rumah. Kalaupun rapat juga bisa pakai video aplikasi Zoom atau Google Meet pemerintah walaupun terlambat ya. Ya. Baik, artinya Anda melihat masih banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru dan tenaga kependidikan yang sebetulnya itu bisa dikurangi dengan mengefisienkan kegiatan-kegiatan yang tidak bersinggungan langsung dengan orang gitu. Iya, seharusnya seperti itu. Jadi kontak fisik harus benar-benar dihindari kontak fisik itu. Tapi sayangnya barangkali ya kesadaran ya, mungkin juga kebosanan barangkali. Ini juga harus disemangatkan terus-menerus agar musibah ini agar segera berlalu. Tapi sayangnya ya mungkin kecenderungan kita mudah terprovokasi oleh
hal-hal yang lain sehingga Ya. protokol kesehatan itu tidak diterapkan. Saya melihat aneh sekali gitu. Begini, di sekolah itu kan belum dimulai, tapi Belum. banyak belum dimulai secara resmi gitu. Tapi di beberapa sekolah ada yang mencuri-curi ini apa namanya, mencuri-curi waktu ya, mencuri-curi Ya. kesempatan. Mereka hadir di kelas, kalau nggak diajarin nggak bisa, apalagi praktek kalau nggak latihan nggak bisa. Akhirnya timbul kasus-kasus baru, khususnya di Ya. sekolah menengah kejuruan. Ya itu banyak kasus-kasus baru yang memang niatnya barangkali bagus buat apa latihan buat ujian praktek, tapi akhirnya membuat klaster baru. Begitu Kang Ajat. Baik, ya ini satu hal yang perlu dicatat begitu ya, karena memang kasusnya banyak terjadi, sekalipun secara resmi pemerintah belum membuka ya persekolahan tatap muka, tapi sebagai catatan tadi memang kalau untuk SMK memang sangat ada kemungkinan dilakukan proses belajar tatap muka karena itu juga yang menjadi salah satu aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bu Yanti, saya menarik tadi bicara tentang kebosanan. Kita sebagai guru itu kan mengajarkan pada anak untuk tetap berada di rumah, menerapkan protokol kesehatan. Tapi kalau gurunya jalan-jalan, gimana ini? Aduh, gimana ya? Saya tadi mau nyeletuk itu tuh waktu Kang Fahmi bicara tuh. Gimana soal guru-guru yang piknik tuh yang jalan-jalan. Ya sebenarnya gini, kita semua harus mengakui deh bahwa pandemi sekarang ini sudah menjadi bagian dari hidup kita masing-masing, yang berarti hal-hal normal seperti bersalaman, salim, terus sudah gitu cipika-cipiki atau hanya ngobrol sebentar itu sekarang kan sudah dihindari untuk tidak Betul. dilakukan ya. Entah sampai kapan lagi kita akan kembali normal seperti dulu lagi. Tapi ini juga bukan berarti bahwa libur itu bisa kita batalkan karena memang kita akui kalau menurut schedule kan orang bekerja terus ada waktunya untuk beristirahat. Betul. Mungkin yang kemarin-kemarin ini para guru, para teman-teman guru ini pendidik disibukkan oleh bagaimana how to struggle ya, bagaimana mereka itu berjuang survive untuk melewati pandemi ini dari sisi pendidikan. Jadi semua harus berjalan dengan baik. Jadi bagaimana mereka pengenalan sistem, bagaimana merubah yang tadinya bahan ajarnya tatap muka menjadi online, bagaimana yang membuat si anak berusaha membuat si anak memahami walau hanya via Zoom. Nah, itu benar-benar membutuhkan energi yang sangat luar biasa. Saya aja kalau yang mengajar online sebagai dosen itu aja membuat modul itu biasanya cuma sedikit, ini harus panjang banget gitu. Ya, saya akuin, saya sebagai pendidik juga mengalami kebosanan. Tapi balik lagi, saya ini seorang, kita nih guru yang digugu dan ditiru. Ya. Jadi mau nggak mau, kita harus strict, tetap stand bahwa kita harus memberikan contoh, gitu. Sepahit apapun, secapek apapun, kita harus memberikan contoh buat orang-orang di sekitar kita, bahkan untuk anak didik kita. Kalau saya pribadi, kalau misalnya para guru mengalami kebosanan atau capek gitu ya, sekarang kan Ancol udah dibuka ya. Kalau misalnya butuh pantai, ke sana aja pagi-pagi. Saya melakukan hal itu. Bahkan saya membawa ibu saya yang usia 80 tahun ke sana hanya sekedar untuk refresh kita punya otak gitu ya. Terus sambil ngeliat alam, dengerin deburan ombak. Hanya 1-2 jam udah cukup, kita pulang. Jadi bagaimana kita menahan diri. Ya, dan tadi memilih kegiatan-kegiatan waktu yang tepat juga karena sebagai manusia tadi saya setuju ya perlu ada me time mungkin ya kalau dalam bahasa lain untuk bisa sebagai refleksi begitu kan menyegarkan. Tapi kalau kita berbicara tentang libur, pemerintah sudah mengurangi jatah cuti bersama untuk Natal dan Tahun Baru. Pesannya adalah bagaimana kita semuanya ini bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan tidak banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang beresiko. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian, ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang kita bisa rancang sebetulnya sebagai bagian dari kegiatan yang menyenangkan
tapi tetap mengedukasi dan tidak membuat orang keluar dari rumah. Ini Pak Fahmi, apakah guru perlu untuk ditantang ya, bisa membuat program-program selama 2 pekan ini, apa yang harus dilakukan oleh guru dan murid dan orang tuanya di rumah? Iya, paling tidak kita bisa memilih-milih aplikasi pembelajaran ya yang bertebaran di Google di media sosial. Itu bisa banyak permainan-permainan yang membuat mereka sibuk. Yang pertama kita bisa menggunakan itu. Terus kalau mau lebih kreatif lagi, kita membuatkan tugas dalam modul yang format yang dibagikan kepada siswa melalui online, apa saja yang mereka bisa lakukan dan mereka ciptakan pada 3 hari libur ke depan. Itu juga bisa menjadi bagian kesibukan yang menurut saya juga itu menjadi penilaian juga barangkali seperti Pak Vin waktu itu katakan. Jadi saya kira banyak media pembelajaran online yang bisa digunakan oleh para guru. Saya tidak bisa sebutkan karena nanti jadi promosi lagi. Oke, baik ya. Artinya tinggal punya kemauan dan kreativitas guru untuk memilah-milih ya, dan itu disampaikan oleh guru kepada siswa untuk bisa dilakukan bersama dengan orang tuanya ya. Karena satu hal yang menarik juga memang tantangan di tengah pandemi COVID-19 ini adalah menciptakan inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran. Kita tahu kurikulum tidak lagi bisa dijuantahkan hanya dengan pembelajaran konvensional, walaupun nanti ya ada kesempatan untuk kita kembali berjumpa, itu pun saya pikir harus dengan strategi pembelajaran yang baru, tidak lagi kita melirik ke belakang dengan apa yang kita lakukan. Jadi model-model pembelajaran itu menjadi tantangan tersendiri dan saya pikir tidak hanya kemarin pada saat ada jadwal pembelajaran, tapi model pembelajaran itu juga bisa diimplementasikan di masa libur. Misalnya kan sekarang nih ada pembelajaran berbasis proyek, ya bagaimana 14 hari itu mungkin saja anak ditantang untuk nanam kangkung kan berapa? 21 hari ya, atau yang 14 hari bayam gitu kan, atau tanaman-tanaman lain yang setiap hari dia bisa kasih report ya seperti apa perkembangannya, karena saya sendiri gitu kan ngerasa kalau saya punya tanaman, saya punya ikan, saya nggak bisa kemana-mana karena nggak bakal ada yang ngasih makan dan nggak nyiram mereka gitu ya. Tetapi dengan adanya pembelajaran bagaimana tumbuh ya, panen segala macam, itu saya pikir salah satu kegiatan yang juga bisa mendidik anak-anak selama berada di rumah selama liburan. Bu Yanti silakan. Iya, atau ada satu program misalnya dari Kemendikbud bekerja sama dengan salah satu atau 2 stasiun TV mengadakan seperti lomba kreativitas guru atau misalnya sosialisasi tentang program-program teknologi. Waktu itu saya sempat ikut tuh membuat film bagaimana mengemas packaging pembelajaran menjadi kayak film gitu ya. Waktu itu saya ikut di perpustakaan ya, kegiatan dari perpustakaan itu bersama beberapa guru gitu. Itu juga sebenarnya bagus, teman sayangnya mungkin tidak dipublikasikan. Mungkin kalau dipublikasikan lebih luas lagi, teman-teman kita yang di daerah itu akan mau bergabung, pasti mau mereka bergabung. Saya aja yang tadinya gaptek jadi mulai oke, bisa, walaupun begitu gagal, aduh kesel gitu, tapi seru. Baik, jadi artinya dalam skala nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga perlu ya untuk merangsang dengan tadi semua instansi yang ada di bawahnya juga melakukan kegiatan-kegiatan yang membuka kesempatan untuk anak atau bahkan guru beraktivitas produktif pada saat liburan begitu ya. Iya, jadi mereka tuh misalnya gini, dua stasiun TV membuka kayak itu loh, ngajak kayak Indonesia Idol, itu kan, jadi dibuka sebanyak-banyaknya nanti kesempatan, lalu yang dipilih yang kreatif, lalu tayang di TV, itu juga bagi si guru akan membuatkan aktualisasi diri ya, membentuk dia untuk menjadi oke, saya berkarya untuk ini, untuk bangsa gitu. Jadi itu
itu juga akan memicu teman-temannya untuk berkreasi juga gitu. Baik, ini menarik begitu ya, karena kalau di masa normal kemarin-kemarin saya juga pernah melakukan beberapa program yang memang diperuntukkan bagi anak mengisi liburan ya, misalnya 1 minggu masak bareng, kemudian ya cooking class begitu ya, terus juga ada melukis bersama. Nah itu kan dipromosikan. Nah dengan program-program yang tadi Bu Yanti sampaikan, harusnya mulai dari sekarang itu promosi program-program itu udah kelihatan ya sebelum menyambut liburan yang tinggal beberapa hari lagi, kalau nggak salah tanggal 18 deh ya. Betul ya Pak Fahmi ya? Oke. Nah itu, ini Dan lagi tanggal promosinya 18. kayaknya belum kelihatan Bu Yanti, gimana ini? Ya balik lagi sih, gimana yang di sana kok nggak ngajak-ngajak kita-kita yang sounding-sounding. Biar kita sounding-sounding juga gitu ya. Karena Iya. kadang kan program-program itu perlu untuk dipromokan biar orang pada ikut begitu. Iya, Kalau Pak Fahmi, adakah hal lain yang mungkin bisa dilakukan begitu kan? Kalau tadi kita nunggu programnya belum kelihatan ada apa enggak gitu, tapi bagaimana orang tua bisa juga membuat program sendiri? Iya, saya kira di kalau kita nunggu dari atas lama ya prosesnya, barangkali turunnya juga nanti datangnya setelah Lebaran barangkali. iya betul. Karena panjang birokrasinya. Ya, saya kira sekolah harus memikirkan lebih dahulu ya, apa sih yang bisa dilakukan bersama dengan komite, program-program apa yang menarik buat siswa agar mereka tidak keluar rumah. Tapi rata-rata begini, saya melihat ya, khususnya barangkali di Jakarta, Ya, mereka tuh saya tidak tahu berpikirnya sampai apa tidak gitu, bahwa COVID-19 ini masih tinggi di Jakarta. Tapi jangan kemana-mana ya, saya mendingan di rumah bikin program apa gitu. Malah yang saya dengar nih, mungkin Kang Ajat sama Bu Yanti bisa di project, yang saya dengar mereka membuat rencana pergi ke luar daerah, nah, kebanyakan seperti itu. Ya, bisa ke Bandung, bisa ke Parung, bisa kemana. Itu program bareng bersama dengan ibu-ibu RT di sana, ibu-ibu senam. Benar, ini terjadi. oke. Terus dan satu lagi barangkali, maaf ya, barangkali saya menyinggung sedikit, tempat-tempat pengajian. Mereka punya rencana, ini kita Desember mau kemana? Ayo berangkat, naik mobil, berangkat ke luar kota. Wah, ini yang terjadi di lapangan. Betul. Jadi kalau udah seperti ini, jadi kadang ya repot juga ya, karena kalau bicara tentang klaster sekolah di Jakarta saja kan sempat ada tuh yang jalan-jalan ke Semarang, ke Jogja gitu kan. Jadi kita juga jadi apa ya komentarnya, kok bisa kepikiran gitu kan jalan-jalan bareng di tengah pandemi COVID-19 ini, atau memang ya tadi kurang juga kita memberikan semacam pencerahan kegiatan-kegiatan macam apa sih yang bisa dilakukan, karena ada sebagian juga orang tua yang bingung juga gitu kan. Padahal kalau saya melihat banyak kegiatan-kegiatan yang sebetulnya merupakan kegiatan sehari-hari, tinggal bagaimana cara mengemasnya sehingga itu menjadi berbeda ya. Atau juga terkadang ada sebagian anak yang memang sudah punya satu hobi dan itu bisa dilakukan setiap hari. Nah, tidak di-challenge untuk mendalami satu bidang kegiatan lain yang mungkin itu akan menjadi tantangan baru pada saat liburan. Dan semuanya itu sebetulnya bisa dilakukan dengan sangat minimal. Misalnya ya, antar orang tua ini kan punya kontakan gitu ya. Jadi kalau antar orang tua, misalnya satu orang tua dengan ada temannya gitu kan, bikin program aja, masak bareng di halaman rumahnya si A. Nanti si A masak bareng di halaman rumahnya si B dengan protokol kesehatan, dengan hanya sendiri-sendiri gitu kan, nggak semuanya satu kelas. Saya pikir itu masih menjadi alternatif kegiatan yang bisa dilakukan. Kalau tidak bisa dilakukan di rumah, itu bisa dilakukan di luar rumah, karena bagaimanapun kan sekarang ini daripada ya bikin kegiatan-kegiatan yang beresiko, ya bikin kegiatan-kegiatan kerumunan yang jauh berhari-hari, mendingan kegiatan-kegiatan itu
dibuat seminimalis mungkin. Karena apa? Ya tadi, karena ada banyak kasus yang terjadi kalau rame-rame itu kejadian juga penyebaran COVID-19-nya. Bu Clara. Ya, kalau saya sih pikir gini Kang Ajat, kalau kalau tadi yang usulan saya itu masih dihitungnya terlambat ya, harusnya dibuat tuh jauh-jauh hari. Tapi Ya, bisa juga, saya barusan kepikiran juga menjadi sekolah yang kreatif. Jadi komunitas setiap sekolah itu mengadakan sendiri kegiatan bersama komite orang tua dengan kepala sekolah, dengan melibatkan guru-guru, lalu mengemas bagaimana membuat kegiatan di hari libur yang walaupun sudah disingkat ini menjadi lebih kreatif, ya, bermanfaat, itu dijadikan satu lomba. Nah, belum terlambat sih untuk itu. Lalu nanti kalau misalnya kreatif biasanya kan bisa tuh dikirim ke stasiun TV, lalu ya, disorot. Saya keinget dengan beberapa kampung yang waktu dulu ya di Jogja ya membuat satu pemukiman dengan warna-warni, lalu sekarang diikuti di Bandung juga ada kan ya sekarang ya, gitu. betul. Iya. Itu kan berarti kan Lanjut. kemandirian ya, kemandirian dari masyarakat ya, swasembada masyarakat. Bagaimana kalau dengan pihak sekolah? Jadi kalau dengan pihak sekolah berarti dibutuhkan leadership kepemimpinan dari para kepala sekolah, dukungan dari orang dinas pendidikan, support dari dinas pendidikan. Lalu biar juga jadi gini, kita yang di bawah itu boleh juga dong membuat sesuatu yang akhirnya yang di atas tuh melihat. Jadi kita juga jangan ngarepin atas dropping sesuatu ke bawah, tapi kita boleh memberikan sesuatu supaya yang di atas itu ngeh, oh iya ya, ternyata yang di bawah tuh kreatif ya. Jadi gimana ya kalau kalau guru melihat ini kita guru, kita ternyata murid-murid kita lebih kreatif. Apa kita nggak merasa tertantang ya? Aduh, Ya, gue nggak mau kalah. Jadi ada semacam sikap saling berlomba dalam kreativitas, dalam hal-hal yang positif, bukan hanya sekedar untuk berlibur. Misalnya ya, kegiatan satu sekolah itu guru-guru yang perempuan itu membuat satu apa ya masakan atau apa gitu loh yang anak-anak betul. di posting jadi membuat apa sih ya semacam satu Zoom meeting untuk satu sekolah nanti pilih yang terbaik yang mana lalu Betul. dengan mengatakan nanti hasil karyanya ini akan dikirim ke stasiun TV yang akhirnya nantinya akan nyampe dong ke atas ke atas ke atas seperti itu Kang Aja. Ya, ini satu hal yang menarik begitu ya, bagaimana sekolah memfasilitasi para orang tuanya. Ya. Dan itu kalau pengalaman saya Bu Yanti di sekolah kami juga melakukan itu. Jadi dan tadi kalau promosinya memang tidak dilakukan di stasiun TV, tapi ada channel YouTube yang kita bisa publish karya-karya anak, karya-karya orang tua yang kita anggap layak. Begitu itu salah satu bagian dari apresiasi kita untuk mereka. Nah, bagaimana nih kegiatan-kegiatan ini dirancang? Saya setuju nih, perlu kreativitas dan kepemimpinan yang kuat tentu saja dari para manajer sekolah. Mungkin saja ditantang untuk hari pertama masak bareng gitu ya, seru tuh betul. Kemudian hari kedua bagaimana menata halaman, misalnya kan gitu. Hari ketiga bikin prakarya apa untuk anaknya. Dan saya pikir itu akan menjadi hari itu padat gitu dan orang yang nggak kepikiran juga buat keluarkan masih tetap ada kegiatan bersama dengan sekolah begitu ya. Baik, silakan Pak Fahmi. Atau membuat tarian misalnya dengan lagu tradisional membuat jadi lebih gembira atau kembali Betul. lagi teman-teman apa mengingatkan sama anak-anak orang bagi komite ya Ya, misalnya diadakan lomba permainan tradisional tuh terus ya. tuh Seru. Ya, ini mudah-mudahan udah kepikiran, tapi kalau malam hari ini baru kepikiran, ya mudah-mudahan bisa itu mempengaruhi ya apa yang kita sampaikan untuk para Bapak Ibu komite sekolah. ini Kang Fahmi yuk Iya, ini iya tuh gini. Saya jadi kepikiran ya. Kita buatkan program untuk mereka agar mereka sibuk di rumah gitu. Ini juga masukan yang luar biasa. Apa diantaranya tadi ada masak, halaman menata dan sebagainya. Itu juga saya mendengarnya juga gembira sekali kalau bisa ini dilaksanakan. Kemudian kita minta laporan ya Ya, kegiatan yang dilakukan oleh mereka. Itu mereka, saya yakin
nggak ada kepikiran buat berangkat gitu. Ini tapi disiasati sebelum liburan, program ini sudah harus sampai kepada mereka supaya mereka juga tidak punya rencana keluar kota. Ini Betul. juga perlu disiasati. Jadi ada timeline-nya yang memang sudah di apa share ya ke para orang tua supaya orang tua punya rencana. Ya, kalau bisa sih 14 hari gitu ya. Jadi Betul. pas betul gitu. Betul, iya. Hari pertama apa, hari kedua apa gitu. Ya, ini satu hal yang menarik begitu kan, karena memang program-program ini tadi lagi-lagi butuh kreativitas. Di luar itu, saya sih juga ingin sharing ya kepada masyarakat. Kita ini di tengah pandemi COVID-19 ini banyak keluhan tentang ekonomi, tapi kadang-kadang kita kok kayak ingin melampiaskan kesenangan sesaat. Kita ini liburan dengan resiko tinggi dan pasti ngabis-ngabisin gitu kan. Dan kalau bicara tentang biaya pendidikan di tahun 2021, ini ya mudah-mudahan masih ada bantuan ya. Kalau nggak ada bantuan, pulsanya mau dari mana gitu kan? Memang tatap muka, ya sudah dibuka, tetapi tidak secara keseluruhan sekolah itu bisa membuka persekolahan secara langsung. Ini kita juga harus ingatkan sepertinya ya. Baik, teman-teman, sebelum kita lanjutkan, ini Pak Pin sudah menunggu di ruang tunggu. Ini kita sapa Pak Pin yang malam hari ini ternyata bisa gabung di tengah kesibukannya ya. Selamat malam Pak Pin. Gimana Pak Pin? Lagi di Tarutung. Lagi di Tarutung ya, lagi berkegiatan tapi Iya. Inilah ya. Inilah Jadi, satu kelebihan. belum suka ada macet-macet kadang-kadang ini. Oke. Ini kelebihan kenapa pandemi ini bisa juga membuka ruang virtual dimanapun, kapanpun kita tetap bisa bertemu. Pak Pin, kita tadi sudah banyak ya bicara tentang kegiatan-kegiatan yang harusnya bisa menjadi program dari sekolah. Ini kalau Pak Pin punya isu apa untuk di-share bicara tentang liburan sekolah di tengah pandemi COVID-19 dan angka kasus yang masih tinggi? Kayaknya macet tuh Pak Pin tuh. Pak Pin? Ya, sepertinya apa ngepris Tarutung ya. Ya mungkin agak sinyalnya bermasalah. Baik, kita lanjutkan kembali. Tadi Bu Clara sudah menyinggung soal lomba-lomba, kemudian juga Pak Fahmi sudah menyinggung harusnya memang sudah direncanakan begitu kan. Ada hal lain yang jangan sampai juga dilupakan ya oleh para orang tua dan juga para guru. Ini kalau kita belajar dari kasus demi kasus, sebetulnya angka penyebaran COVID di anak-anak ini sangat tinggi. Nah, saya ingin tahu bagaimana ya pandangan dari Bu Clara. Masyarakat ini kok mulai ke sini kayaknya makin abai gitu. Apa yang salah? Ada perasaan dari kita lah ya, merasa udah lelah ya. Akhirnya berpikiran ya sudahlah gitu loh. Yang penting tetap melakukan 3M itu. Tapi tetap lagi manusia itu ini sebisa-bisanya melakukan 3M, tapi bisa aja ada yang kecolongan gitu. Yeah. Yang terjadi seperti itu. Tapi balik lagi, ini adalah proses di mana mau menjadikan pandemik itu menjadi bagian hidup kita, ya. Biasanya kita aneh melihat orang pakai masker. Sekarang mau dimanapun, mau di pasar juga pakai masker. Jadi menurut saya ya kita akan melalui itu semua. Ya, tetap jaga kesehatan, tidak mendekati kerumunan, tidak terlibat di dalam kerumunan. Terus kalau dari luar rumah langsung cuci tangan, ganti baju, itu yang terkadang orang cuma sebentar dulu ke dapur, padahal sebenarnya dia udah membawa virus gitu ke dalam rumah. Kayak gitu. Perlu nggak sebetulnya gitu kan setiap saat guru itu mengingatkan itu terus? Ya perlu. Jadi terkadang saya suka sekedar di WA group mengingatkan ke mahasiswa saya, jaga kesehatan ya, jangan lupa 3M ya, iya Bu gitu. Jadi saya pun merasa itu kan anak saya ya, jadi ya harus kita tuh para pendidik ya harus ngingatin juga sih. Baik, ini kalau Pak Fahmi gimana sebagai
toladan, tentu saja role model, begitu kan? Karena bagaimanapun kalau yang dilakukan oleh orang tua, oleh guru itu bertentangan dengan semangat tadi pencegahan, ini kan juga akan menular ke anaknya, Pak Wami. Ya, kita kan setiap pagi itu ada absen ya, absen siswa. Itu kesempatan kita untuk mengingatkan orang tua. Kesempatan itu, tolong Bu dijaga kesehatan keluarganya, baik dirinya sendiri maupun anaknya yang akan bersekolah nantinya. Saya menambahkan bukan 3M malah, saya nambahkan 4M. Walaupun menteri kan 17M ya. Jangan gitu dong. Baik. Tapi Kalau saya ada teman kita yang nambahin katanya menterinya malah 17M. Enggak, 4M itu maksudnya mandi gitu ya, setelah cuci macam, jaga jarak gitu. Ya, mandi itu penting. Saya mandi sehari bisa 5 kali mandi gitu. Karena habis keluar rumah mandi lagi, keluar rumah mandi lagi. Saya khawatir. Betul. Tapi yang tadi asalnya, sebetulnya kan ini sudah 10 bulan ya. Harusnya pembiasaan itu sudah menjadi perilaku baru. Sayangnya kok masih belum gitu. Atau jangan-jangan ya tadi sebetulnya dunia pendidikan kita pun masih dilema. Karena kalau berhasil sebetulnya kan ya bisa tercermin juga dari perilaku anak-anak, begitu kan, dari perilaku para orang tua. Apakah memang kita bisa mengatakan jangan-jangan memang dunia pendidikan kita juga dilema dalam mensosialisasikan bagaimana cara hidup sehat ini, Bu Yanti? Ya, dibilang lalai juga enggak. Cuman ya gimana ya? Kadang-kadang si guru itu sih lupa ya. Lupa aja. Ya karena gimana ya? Ngeri juga sih, ngeri-ngeri sedap begitu. Sekali aja lupa. Udah deh, udah nggak keampunan gitu. Jadi balik lagi yang seperti di awal saya katakan bahwa sebaiknya kita ngerem diri sendiri, ingat kita akan ditiru dan dicontoh buat yang lain. Oke. Pak Pin, sekarang mudah-mudahan stabil ya jaringannya. Langsung saja Pak Pin. Apa yang Pak Pin ingin soroti bicara tentang liburan sekolah di tengah pandemi COVID-19? Silakan. Ya, pertama mohon maaf ini jaringannya agak macet-macet, tapi mudah-mudahan bisa. Sudah dimaafkan dari tadi. Ya, jadi memang liburan di masa pandemi ini itu punya problem sendiri bagi anak-anak kita. Karena dia harus mengikuti berbagai protokol yang ada. Satu, sementara itu masih hal yang belum budaya ya, masih belum membudaya di dalam kehidupan mereka. Nah, ini menjadi persoalan tersendiri tentunya bagi kalau mau liburan untuk anak-anak ini. Oleh karena itu, memang pertama anak-anak kita harus dari awal benar-benar dididik ya dari rumah di sekolah supaya bisa menyesuaikan diri dengan kultur yang baru, dengan new normal ini gitulah. Jadi dia harus bisa juga menikmati apa yang ada dan dia bisa menyesuaikan diri dengan itu. Yang kedua, semua tempat juga di masyarakat ya, tempat liburan apa itu juga harus mempersiapkan yang mendukung bagaimana protokol kesehatan itu berjalan bagi anak-anak kita gitu. Jadi misalnya harus ada pengawas di setiap tempat yang bisa mengingatkan kalau misalnya anak. Ya, baik, nampaknya terputus ya. Tadi ya sampai ke pengawasan ini penting gitu kan. Karena kalau di perkantoran kan sebetulnya ada satgas internal gitu ya. Nah kalau di sekolah pengalaman Pak Pami dibentuk nggak satgas internal itu Pak Pami? Belum ada itu. Cuman kita selama 10 bulan ini. Iya, paling meminta penjaga sekolah kalau ada tamu yang masuk mereka suruh cuci tangan dulu, kemudian dites suhunya. Cuma itu, nggak ada kegiatan apa-apa juga sih di sekolah.
Oke, jadi tidak ada kepanitiaan khusus untuk benar-benar ya memantau kegiatan, baik itu kegiatan pembelajaran ataupun juga kegiatan di luar itu ya, yang mungkin saja ada sebagian orang tua yang nyolong-nyolong libur, nggak laporan ke sekolah kan gitu. Ini kenapa kita ingin berbicara tentang ini juga, karena kita khawatir, ini kan kita sudah pilkada nih, pilkada dikhawatirkan menjadi salah satu klaster ya. Kita nggak tahu nih 1 minggu ke depan apakah memang terjadi, mudah-mudahan enggak gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari arak-arakan, dari beberapa kerumunan yang terjadi, ini disinyalir akan juga menyumbang angka. Di luar itu 2021 ini kan akan dimulai masa persekolahan. Yang dikhawatirkan adalah pulang liburan ini nyata gitu kan, pulang liburan kemarin itu kan banyak masyarakat yang harus mengisolasi diri. Dikhawatirkan nih pulang liburan anak-anak masuk sekolah. Ini kan satu hal yang saya pikir ya mengerikan begitu kan. Bu Clara punya catatan sendiri nggak nanti untuk 2021, karena ada banyak kepala daerah yang sudah mensonding mereka akan membuka atau mengizinkan sekolah kalau mengajukan permohonan membuka sekolah tatap muka. Ya, saya udah bilang dari awal ya, sebaiknya itu amannya itu setahun, mendingan tahun ajaran ini stop dulu lah, maksudnya tidak tatap muka. Jadi amannya itu memang tahun depan, Juli besok, karena kita harus akui kesadaran masyarakat untuk menjaga diri aja masih kurang gitu. Jadi kalau yang sekarang sih akan tetap beresiko tinggi. Saya pun kalau punya anak SD ya, SD apalagi yang susah untuk, ya namanya lagi main gitu kan, suka lupa diri untuk menjaga dirinya gitu. Jadi saya pun akan dalam barisan yang tidak mengizinkan anak saya, karena begitu kena itu kan si COVID itu akan selalu ada di dalam tubuh kita, yang aja. Ya walaupun dinyatakan sembuh itu bukan berarti total COVID-nya diam gitu. Jadi kalaupun kita kena, masih ada kemungkinan kita akan terpapar kembali gitu. Dan saya dengar itu akan lebih mudah karena kita udah punya bibitnya di dalam. Jadi jangan biarkan anak-anak kita ini, generasi muda ini memiliki bibit itu gitu. Kalau orang tua sudah kena, ya udah cukup sampai orang tuanya lah, jangan sampai anak-anak generasi ini. Karena begitu kena berarti kita sudah mengurangi generasi-generasi unggul kita ini. Sangat disayangkan. Ya, karena 10 bulan ya kita harus akui pembelajaran ini kan juga membuat semacam dalam tanda petik degradasi ya untuk kualitas mutu pendidikan. Jangan juga mutu kesehatannya didegradasi juga karena banyak yang terpapar. Itu kan kerugian yang sangat besar. Apakah perlu sekarang ini menghadapi liburan yang tadi disampaikan 18 Desember ada himbauan yang tegas, nggak boleh jalan-jalan dan menjadi aturan baku bagi sekolah untuk para orang tuanya. Pak Pin, perlukah itu? Saya kira perlu karena belum siap. Masyarakat belum siap, fasilitas juga belum tentu siap. Dan lebih baik mereka itu mungkin main di rumah aja mungkin dengan elektronik ya, main game kali. Ya, jadi itu salah satu ya. Tapi bagaimana yang di desa? Saya jadi akhirnya nih, maaf menyimpang sedikit. Saya jadi akhirnya merasakan network di kampung. Murid saya kuliah itu seperti ini gitu. Bayangkan tadi putus masuk. Akhirnya saya bisa rasain ya. Begitu rupanya kondisi di kampung gitu. Walaupun jadi, dapat kuota pulsa gratis ya sebagai dosen ya. Bisa paham. Nah, untuk anak-anak itu saya pikir lebih baik libur aja lah di rumah. Tidak usah pergi ke tempat-tempat karena grafiknya kan lagi naik semua juga. Indonesia naik. Dunia juga sedang naik. Betul. Baik. Nah, kalau bicara tentang ketegasan, Pak Fahmi, sudahkah ada semacam tanda-tanda baik itu dinas ataupun dari pihak sekolah yang membuat semacam aturan yang tegas gitu. Jadi jangan lagi bukan hanya sekedar imbauan, tapi memang sebuah aturan. Iya, kita libur, tetapi tetap berada di rumah. Adakah itu? Belum ada. Kalau ke arah sana saya belum mendengarnya. Tapi ke arah sosialisasi vaksin sudah dimulai. Halo? Iya. Ya. Sosialisasi vaksin sudah dimulai. Itu rencananya ya
mungkin dalam beberapa pekan ke depan sudah bisa dilakukan. Cuman saya juga masih merasa khawatir karena kan vaksin yang disampaikan itu, yang diceritakan, bukan berarti dia bisa terbebas dari virus itu, Iya. tapi ada kemungkinan dia bebas bisa menularkan yang lain. Itu yang saya khawatirkan. Jadi tidak bisa menjamin 100% juga. Saya kira perlulah dari dinas itu melakukan semacam warning kepada sekolah-sekolah atau kepada orang tua yang melakukan kegiatan selama liburan. Cuman sayangnya begini Kang Ajat, saya perlu memberitahu, khusus di DKI Jakarta itu banyak kepala dinas yang terkena COVID. Betul. Iya, jadi saya tidak tahu nyampe nggak pemikiran seperti itu. Khawatirnya saya nggak keurus gitu. Karena banyak yang diurusi selain dirinya juga kegiatan-kegiatan dinas pendidikan itu juga diagendakan di akhir tahun ini banyak, diantaranya pengangkatan guru honor KKI. Ya. Itu harus selesai di masa Januari nanti. Kemudian juga disibukkan dengan kurikulum, rapot dan sebagainya. Kelihatannya ini juga perlu dijadikan space khusus gitu untuk ada himbauan atau aturan yang menegaskan, bahkan kalau perlu sanksi kepada semuanya, kepada stakeholder, baik kepala sekolah, guru maupun orang tua. Saya menunggu itu, mudah-mudahan sih didengar ya suara kita supaya penyebaran COVID ini tidak semakin tinggi. Ya. Begitu Kang Ajat. Baik, ya karena memang tadi ya lagi-lagi memang perlu ada semacam agreement kalau saya pikir ya, misalnya sama guru, sama orang tua, ini kita libur gitu kan, kegiatan ibu boleh apa saja melakukan kegiatan selama liburan itu, tetapi kalau gara-gara kecerobohan, kebandelan gitu kan, dan kita akhirnya terpapar, walaupun yang namanya COVID-19 ini kan bisa saja tadi ya kita lengah sedikit dan tidak mengenal siapapun begitu ya. Jadi kita juga tidak berarti bahwa orang yang terpapar itu berarti dia lengah tidak menerapkan protokol kesehatan, karena kan kalau untuk tenaga-tenaga kesehatan dia terpapar karena resiko pekerjaan yang begitu banyak kasus yang harus ditangani, sehingga ya kadang mau nggak mau gitu kan mereka berhadapan dengan resiko yang sangat besar. Tetapi ada juga kan kegiatan-kegiatan yang memang ini orang memang ceroboh gitu kan, nggak boleh berenang pas lagi pandemi, malah dia berenang, pulang-pulang demam gitu. Nah, yang seperti ini saya pikir perlu ada semacam agreement lah, sebuah perjanjian yang mengingatkan semuanya tentang kalau nanti ada cerita Anda harus mengisolasi diri selama 14 hari, ini loh ruginya gitu ya. Mungkin kalau kepala sekolah kepada gurunya, Anda tuh tidak hanya sekedar diisolasi 14 hari, tapi ada ruginya. Gitu. Nah ini yang kadang kita kan sekarang ini kenapa ada denda maksimal, karena orang katanya takut kalau kehilangan uang nih. Kira-kira sanksi-sanksi yang ada kaitannya dengan uang saya pikir perlu juga untuk disounding ya. Setelahnya BSU keluar, mungkin BSU-nya ditahan misalnya gitu. Kalau memang terbukti ceroboh. Ya memang ada yang enggak ceroboh gitu, mungkin terpapar dari keluarganya, dari tetangganya, enggak sengaja gitu. Tapi ada yang benar-benar ya kalau jalan-jalan ke Jogja, ke Semarang itu kan ceroboh banget gitu kan, kayak cerita di salah satu madrasah aliyah negeri di Jakarta. Iya, Kang Ajat, aku mau nambahin ya. Tadi kan kita bahas berdiskusi tentang satu kebijakan. Oke, saya setuju. Tapi jangan juga lupakan, itu kan ada consequence and satu lagi punishment. Jadi kita kasih punishment and reward. Jadi kita kasih punishment kepada guru-guru yang melanggar daripada aturan yang sudah diberikan, ya kita berharap akan diturunkan lah ya, dikeluarkan gitu kebijakan publiknya. Tapi juga ada juga saya yang seperti tadi saya bilang, rewardnya apa? Guru yang berkreatif, sekolah yang kreatif. Jadi maksud dalam arti kata kreatif, bagaimana membangun lingkungan sosialnya itu bersinergi, say no to COVID gitu, bukan say no to drugs lagi ya. Nah, itu boleh itu dijadikan satu lomba, atau kalau kayak gitu orang akan bergerak
Kang Ajat. Orang akan bergerak, saya mau dapat reward, saya nggak mau dapat punishment gitu. Karena begitu dia dapat reward, itu akan menjadi catatan sejarah dalam hidupnya yang semua orang akan melihat dia gitu. Dan itu akan mendapat untuk mempengaruhi jenjang karirnya dia, terus kayak gitu namanya dia akan dikenang. Ya kayak gitu Kang Ajat. Jadi antar ada punishment-nya, ada reward-nya juga. Ya, jadi ini yang menarik adalah bagaimana menumbuhkan budaya prestasi begitu ya Bu Clara ya. Menciptakan budaya prestasi bukan hanya di sekolah tapi juga di guru-guru, di dinas pendidikan gitu. Jadi nanti boleh tuh misalnya dari pihak sekolah atau pihak guru memilih kepala dinas yang paling ngayomi gitu. Yang sering mengingatkan untuk jangan lupa ya, kan bisa loh polling-polling seperti itu. Itu keren. Betul. Jadi ada yang memang kita tujukan bagi guru yang itu bisa dirangsang oleh sekolah atau oleh dinas, begitu kan. Ada juga yang ditujukan oleh guru untuk orang tua, begitu kan. Jadi budaya prestasi itu perlu ditumbuhkan dan ada juga yang ditujukan pada siswa, gitu. Jadi masa liburan ini akan sangat padat. Orang tuanya berlomba berprestasi, siswanya berlomba berprestasi, gurunya berlomba, sekolahnya berlomba. Wow, ini kalau itu dijalankan, saya pikir ya 14 hari itu waktu yang sebentar, sama seperti kita menjalani 9 bulan ini ya, sebentar juga, tahu-tahu udah mau 2021. Gitu. Saya kasih catatan Kang Ajat. Ya. Saya kasih catatan sedikit ya. Ya. Masalah tadi kecintaan kita kepada harta gitu ya, kepada keuangan itu memang bisa dijadikan sebagai punishment. Hanya saja begini barangkali kita ini guru mungkin di tempat-tempat yang lain sama, di masa COVID-19 ini berkurang penghasilannya. Berkurang, jelas berkurang. Bahkan bisa 50% pengurangannya itu. Kalau ditambah dengan sanksi-sanksi, rasanya khawatirnya saya itu punya dampak secara psikologis ya. Sudah kurang duitnya, ditambah sanksi pula gitu. Tambah. Udah mah susah gitu ya. Iya. Nah, terus saya lebih cenderung begini, kalau dalam konsep agama gitu ya, orang kan diajak untuk punya pahala gitu ya. Oh nanti kalau kamu begini, kamu dapat ini dapat itu jiwa-jiwa pedagang biasanya. Jadi ada timbal balik yang bisa dia terima. Terus ada juga mental budak gitu. Kalau enggak nanti kamu dihukum. Kalau nanti kamu akan kena ini karena ini. Itu mental budak. Tapi mungkin barangkali bisa lebih tinggi gitu, kita bisa arahkan kepada rasa cinta. Itu juga saya kira perlu dibangun gitu. Dari mana memulainya? Ya dari kesadaran. Bisa juga dibentuk dari film-film atau cerita-cerita yang membuat kesadaran mereka bangkit gitu. Oh, ternyata saya harus mencintai keluarga saya harus mencintai tetangga saya, jangan sampai kena gara-gara saya. Itu juga saya kira perlu dibangkitkan seperti itu. Ya, jadi Pak Fahmi lebih menyarankan agak soft gitu ya pendekatannya untuk menumbuhkan kesadaran dari diri, begitu kan? Karena memang kalau udah tumbuh kesadaran dari diri itu kan itu yang akan menjadi karakter ya, pada saat dia sudah sadar dia akan melakukan, dan kalau nggak melakukan dia sendiri yang merasa kurang ya, sesuatu dalam dirinya. Baik teman-teman semuanya, ini kita ngobrol ini juga nggak kerasa ya karena padatnya ngobrol gitu kan. Jadi kalau kita bisa asosiasikan bagaimana kegiatan yang padat itu bisa diprogramkan, rasanya liburan ini bisa jadi produktif dan tidak menambah angka COVID. Terakhir, apa yang ingin disampaikan sebagai closing statement-nya dari rekan-rekan ya, Bu Clara terlebih dahulu, silakan. Ya, teman-teman semuanya, saya menghimbau dan berharap kita semua tetap positif dan produktif sekalipun kita di rumah. Liburan bisa kita isi dengan kegiatan yang kreatif, kita menebarkan kreativitas, kebaikan buat orang-orang sekitar kita, dan untuk teman-teman guru, kita tetap memberikan contoh kepada anak didik kita, ke keluarga kita, dan bahkan ke rekan-rekan kita sendiri, bagaimana menghadapi COVID-19. Baik.
Terima kasih Bu Clara, silakan Pak Fahmi. Ya, saya kira teman-teman guru tidak perlu menunggu kebijakan dari kementerian atau dari dinas. Cobalah kita mulai membuat program-program untuk liburan ke depan supaya keluarga peserta didik kita tidak melakukan kegiatan yang justru merugikan mereka sendiri. Apalagi nanti setelah liburan, seperti yang Kang Ajat bilang, kita akan masuk sekolah. Itu jauh lebih berbahaya dibanding dengan kita daripada di rumah saja. Saya kira sudah saatnya guru membuatkan program-program untuk pembelajaran, bukan pembelajaran, atau kegiatan-kegiatan yang akan nanti dilakukan selama libur. Baik ya, kreativitas dan inovasi guru ini dituntut ya, memang kerja guru ya harus total begitu ya. Itu tuntutan profesi dan satu kepuasan tersendiri juga kalau memang keberhasilan itu bisa terwujud. Di sisi lain ya, komite sekolah juga harus bisa memberikan satu penguatan bagi para orang tua, karena bagaimanapun ya mungkin ada 1-2 juga orang tua yang bandel. Nah, bagaimana orang tua yang lain bisa menjadi pengawas supaya aduh aku malu ya kalau aku melanggar gitu. Nah, budaya malu ini juga perlu untuk ditumbuhkan, artinya satu keluarga dengan keluarga lain saling mengingatkan ya, pandemi COVID-19 ini adalah ajang untuk kita belajar, ajang untuk kita saling mengingatkan. Dihimbau untuk tidak keluar kota, melakukan kegiatan-kegiatan di rumah. Dan memang tantangannya kan sekarang sebetulnya pembelajaran itu adalah pembelajaran yang menyenangkan. Anak-anak itu diajak untuk belajar, tapi ngerasa lagi nggak belajar. Nah, itu yang menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan, dan itu harus kita coba wujudkan di masa liburan seperti sekarang ini dengan tadi ya tugas-tugas, bukan tugas, kalau tugas rasanya beban ya, atau program-program, perlombaan-perlombaan yang bisa dilakukan kegiatannya sepadat mungkin setiap hari selama liburan sekolah. Kita juga mengucapkan selamat liburan ya. Tadi di awal Bu Clara mengatakan bahwa kita butuh istirahat, iya gitu kan. Tapi istirahat yang sehat, betul ya? Betul. Baik, dan kita akan istirahat dulu. Kita ketemu lagi pekan depan. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih Bu Clara. Tetap jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Terima kasih Pak Fahmi, dan terima kasih juga untuk Pak Pin. Ya, Pak Pin tadi curhat ya, ternyata memang betul ya. Di daerah itu susah banget sinyalnya walaupun laptopnya dibawa dari Jakarta. ini gambaran ya, karena memang ternyata ya seperti itulah Indonesia. Baik, terima kasih untuk semuanya. Sehat selalu. Saya Jatur Atma pamit. Sampai jumpa.